janda itu tidak lebih baik daripada duda. Benar. Image gender Kan itu gitu. yang paling kayaknya malah dikucilkan rasanya ya. Dikucilkan dan jadi bahan bulian. Benar. Biasanya label itu masih melekat di masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama Dinas Sosial P3 AKB. Kali ini teman ngobras kita dari Kecamatan Taman Krocok nih, Pak. Kita bersama Bapak dan Ibu di sini, mohon diperkenalkan, Pak. Baik, saya penyuluh KB Keluarga Berencana dari Kecamatan Taman Krocok atas nama Ribut Santoso, dan di samping saya ada Ibu, silakan. Saya Ibu Nisa, penyuluh KB Kecamatan Taman Krocok. Memang sudah berapa tahun, Pak, tugas di Taman Krocok? Insya Allah setengah tahun, 6 bulan yang lalu. baru 6 bulan. Iya. Kalau Ibu? sama. Mulai bulan Januari kemarin. Sebelumnya di? Kalau saya penyuluh KB Kecamatan Wonosari. Di Wonosari. Iya. Sekarang pindah di Taman Krocok. Ada pembaruan, Bu ya. Iya. Seperti Radio Pratiwi yang selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Masih dalam rangka menghambat atau menanggulangi trouble stunting yang ada di Indonesia umumnya. Kali ini kita bahas tentang pencegahan pernikahan anak. Ingatan, Bu nih. Iya, betul. Mencegah pernikahan anak. Biar apa? Biar tidak ada anak melahirkan anak, biar tidak ada kebodohan melahirkan kebodohan, biar tidak ada kemiskinan melahirkan kemiskinan. Iya, betul. Sekali. Aduh, luar biasa ini, Pak. Kita bicara geografis saja dulu. Yeah. Geografisnya Taman Krocok itu gimana sih, Pak? Di Taman Krocok sebagian besar perbukitan, kemudian di tanahnya juga bukit, kemudian juga sumber air juga rada-rada kurang bagus, sehingga kalau kita lihat di sana banyak pertanian area tanaman tebu yang paling cocok. Tebu ya? Nggih, Tebu karena tebu tidak terlalu banyak membutuhkan air. Tidak membutuhkan air, dan perawatannya insya Allah juga lebih mudah dibandingkan kalau petani harus menanam padi yang membutuhkan air setiap hari. Oke. Dari faktor geografis yang seperti itu, ada pengaruh nggak, Pak, ke apa, pola pikir masyarakat di daerah seperti itu? Tentunya ada, karena geografis seperti apapun insya Allah berdampak atau Membentuk karakter, Pak, ya? membentuk karakter tersendiri. Terlebih kalau di daerah pegunungan, di daerah perbukitan, juga karena dasarnya SDM-nya juga masih belum terlalu optimal. Kemudian minat sekolah juga masih perlu kita pacu, sehingga SDM-nya pun juga kita pandang perlu untuk ditingkatkan lagi. Mencegah perkawinan anak. Yang disebut anak itu sampai usia berapa sih? Pak? Dikatakan anak remaja, terutama anak remaja ini 10 tahun hingga 24 tahun selama belum menikah. Itu remaja ya? Remaja. Manakala umur 18 tahun dan sudah menikah berarti sudah kategori bukan anak lagi, tetapi mau tidak mau jadi calon orang tua. Sebagai calon orang tua, baik itu si suami maupun ya istri. Dan ketika misalkan ini usia 18 tahun terpaksa harus menikah, yang otomatis akan ada anak yang melahirkan anak. Nah, itu hubungannya dengan stunting itu pripun, Pak? Begini, karena di usia 18, 17, 19 tahun atau di usia-usia yang kurang dari 20 tahun itu istilahnya kan alat reproduksi seorang perempuan itu masih belum tumbuh secara optimal. Jadi kalau terpaksa harus menikah, hamil dan melahirkan, maka nanti ada beberapa yang tumbang tinggi di situ. Sementara si janin yang dikandung membutuhkan nutrisi, sementara ibu yang hamil karena masih dalam masa pertumbuhan juga sangat membutuhkan nutrisi, sehingga kadangkala ini si janinnya yang harus kalah, sehingga itu yang bisa menyebabkan
atau yang membuat salah satu sebab si janin ini mengalami stunting. Oke. Faktor fisik berarti Bang. Faktor fisik. Hormonnya belum siap. Kemudian sel-sel yang ada emosionalnya di tubuh. juga yang terpenting itu emosionalnya, karena sering naik turun karena di usia dini biasanya faktor emosi lebih cenderung untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Benar. Masih labil loh ya. Masih labil sekali. Secara undang-undang 19 tahun sudah diperbolehkan. Secara undang-undang. Tapi teman-teman dari BKKBN, dari BLKB gencar menyarankan 21 tahun untuk perempuan. Betul. Situasinya saya dari Probolinggo, Bu. Ya. Dan saya rasa kultur nggak jauh beda ya dengan Situbondo, dengan Bondowoso. Dan kebetulan ini kita tayang juga di Pro TV Situbondo. Mungkin nggak jauh beda ya apa yang dihadapi sama teman-teman BLKB di daerah Tapal tersebut. Kuda. Ya, kan, di betul. daerah Tapal Kuda. 19 tahun sudah sesuai dengan undang-undang. Dinas BLKB gencar menyarankan 21 tahun minimal biar siap fisiknya, minimal biar stabil emosinya. Karena usia 18 atau 19 tahun tersebut mau tidak mau ini kalau anak-anak perempuan itu masih seneng selfie, masih seneng bermain, masih kongko-kongko sama teman-temannya, masih tulinan gitu. Enggak tiwas punya anak, sendiri anak rewel, tidak mampu mengatasi. Nanti ada potensi baby blues dan lain-lain. Itu ada Bu ya? Ada Mas. Baby blues itu ada. Dan kecenderungannya di usia muda yang mengalami. Benar gitu. Yang banyak memang di usia muda, terutama memang yang ibu-ibu atau anak yang usianya belum matang tapi sudah menikah. Itu yang banyak. Karena apa? Setelah menikah punya anak, akhirnya kan dia pikirannya melihat teman-temannya masih tulen, masih main ke sana kemari, dia sudah harus ngomong anaknya di rumah. Secara nggak langsung tekanan psikis di situ. Betul. Dari psikisnya itu makanya teman-teman BLKB gencar sekali dan umur selikur. Iya, betul. Kita henti mengedukasi seluruh warga masyarakat agar memahami dulu tentang hal ini. Benar. Jadi kemudian problem ini Pak, mohon maaf, ini ada problem dispensasi. Nah, ini yang terlalu saya baca juga ada problem dispensasi loh. Yang memang sering terjadi dan dapat dikategorikan banyak ya yang mengajukan dispen di Kabupaten Bondowoso ini menyeluruh dari seluruh kecamatan yang ada. Insya Allah kasus ini hampir merata. Ini kan disebabkan karena memang pemahaman masyarakat ya, baik itu anak remajanya maupun orang tua yang memiliki anak remaja ini masih belum maksimal tentang berbagai dampak akibat pernikahan di usia muda, sehingga mereka tanpa menyadari bahwa nanti setelah anaknya kawin kemudian punya cucu, ini dampak di belakang ini masih belum begitu disadari. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Atau boleh disebut budaya nggak sih Pak? Kalau boleh dikatakan iya, memang karena sebenarnya merata. Sebenarnya apa ya? Saya kalau mau bilang budaya nanti saya diprotes sama netizen gitu loh. Kok budaya menikah dini gitu ya. Nah, tapi gimana? Ini sudah turun temurun. Iya. Gitu kan? Ini sudah turun temurun. Saya nggak ngomongin orang lah. Nanti gibah jadinya gitu. Mbah saya itu menikah dulu tapi kan. Iya. Di usia 14 tahun dan ketika Mbah Kakung itu masih hidup, masih sehat, sempat ngobrol sama saya. Dulu saya sama mbahmu itu menikah, mbahmu itu masih umur 14 tahun. Tidurnya masih sering ngompol. Dia bilang gitu. Jadi selama 2 tahun lebih itu mbah masih ngomong. Nah, karena kebetulan tingkat
tingkat kok. Perbedaan usianya itu jauh. Terlalu jauh. Perbedaan usianya sekitar 15 atau 17 tahun waktu itu katanya gitu. Loh, jadi terus selama 1 sampai 3 tahun yang dimaksud sama Mbah itu, terus kapan malam pertamanya? Malam pertamanya bertahun-tahun kemudian dibilang itu telah menikah. Jadi tapi konteksnya sekarang, kalau orang-orang dulu mungkin aman, ya, aman. Ya, betul. Sekarang kita dibarengi dengan perkembangan teknologi yang itu yang sangat dominan pengaruhnya terhadap anak muda sekarang. Media sosial sangat berpengaruh sehingga angka perceraian itu sangat minim. Kalau dulu menikah sekali sama urip sampai seumur itu buyut-buyut gitu loh. Buyut-buyut. Ini kalau sekarang ini banyak anak muda yang mungkin ini guyonan Pak ya, Iya. mencari pengalaman dengan yang namanya pernikahan. Nah, ini bolak-balik cerai gitu. Iya. Bahkan bisa seperti itu. tempo hari ada kasus yang usia 18 tahun sudah 2 kali menjanda. Ini kan sering kok kita cari pengalaman kok kebacut gitu. Masih sering kita temui di wilayah kita pun di Tambang Krocok juga hampir berbanding lurus antara yang nikah muda dengan yang bercerai. Ini sudah dari bulan ke bulan kita selalu memantau, kita evaluasi. Ternyata penyebabnya yaitu tadi karena memang kekurang pahaman terhadap terlalu dini itu dulu. Menikah terlalu dini. Muda ya memang. Jadi kalau belum siap di samping masalah fisik, belum siap. masih ingin bebas. Benar. Masih ingin bebas. Kalau dulu nggak ada apa-apa, kalau sekarang teknologinya udah kayak gini. Iya, sudah tahu sebelum praktek. Benar, apalagi ada TikTok dan lain-lain. Kemudian ada. Pokoknya penunjangnya sekarang yang ke segi negatif ya dari medsos itu tadi, dari alat-alat canggih sekarang, Mas. Tapi perkembangan itu sebenarnya tidak melulu negatif. Tergantung dari mana sudut pandang mana kita melihatnya kan seperti itu. Kita menanggapi perkembangan yang seperti apa. Kalau mau dibikin negatif, ya gampang banget dari negatif. Benar. Ya, teknologi saya setuju informasi dengan persiapan psikis itu tadi. Menurut ibu psikisnya ini memang harus benar-benar ditata gitu. Jadi nggak keren sebenarnya, nggak keren kalau menikah kemudian coba-coba menikah cerai. Ini nggak keren sih sebenarnya. Ya itu memang bukan keren, tapi mereka itu kayaknya cuma merasa yang dipikir itu cuma enaknya aja. Dipikir berumah tangga itu enak gitu loh, ada pendamping, ada teman tidur, ada ini. Tapi begitu sudah dihadapkan dengan masalah rumah tangga yang sebenarnya itu mereka yang belum siap. Benar. Dan apalagi remaja perempuan Pak. Ya, remaja perempuan yang dihadapi itu kalau ini kita sama-sama laki-laki nih Pak. Kita menikah, kewajiban kita apa? Cari nafkah lahir, nafkah batin. Yang biasanya urusan sing hamil, ngomong anak, kecukupan gizi, ngeramut omah dan seterusnya itu lebih banyak yang perempuan. Ya, oleh karena itu sebetulnya beban yang terberat adalah di pihak perempuan. Manakala persiapan pernikahannya belum maksimal, maka kalau remaja menikah kemudian ya nuwun sewu, naudzubillah min dzalik terjadi perceraian, yang dirugikan perempuan karena image di masyarakat. Janda itu tidak lebih baik daripada duda. Benar. Image gender kan itu yang paling kayaknya malah dikucilkan rasanya ya. Dikucilkan dan jadi bahan bulian. Biasanya label itu masih melekat di masyarakat kita. Tapi memang ya juga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa lebih baik menjadi janda daripada tidak keburu nemu jodoh atau tidak keburu dikawinkan. Kita sama-sama berhadapan dengan hal-hal seperti itu masih cukup diyakini sehingga upaya kita untuk terus meningkatkan usia perkawinan ini kadang terganjal oleh pola pikir seperti itu. Laki-laki ini sebenarnya kan kurang, tulangnya kurang. Kalau yang istri kan tulangnya bebek. Benar. Kita kan dari tulang rusuk.
remaja dinikahkan, kemudian punya anak. Ya. Punya anak. Katakanlah sudah di umur, ya oke lah, anak-anak sekarang umur 17 tahun itu mungkin sudah dengan perkembangan modeling dan lain-lain itu wis bisa dikatakan sudah perempuan, sudah siap, kemudian nikah dengan dispensasi misalkan ya. Lepas SMA, ada yang umur 17 tahun lepas SMA, mungkin kita ngomong yang sesuai aturan aja gitu. Udah pendidikan dasarnya 12 tahun oke, gitu. Kemudian lepas SMA oke. Segera dinikahkan karena mumpung gak enek sing ngelamar gitu. Mungkin seperti itu. Kok nek anakku nolak, ini pamali. Ya betul. Ya, masih ada. Jadi masih ada budaya seperti itu, pamali oke dinikahkan. Kemudian punya anak. Ternyata si perempuan tadi, si istri tadi tidak siap. Anaknya muring-muring, suaminya baru pulang kerja. Suami baru pulang kerja capek. Ndah niyo anak muring-muring, kopi belum ada, misalkan ya, ketepaan habis dimarahi bosnya. Nah, itu lengkap sudah. Itu lengkap. Emosi ini ada satu yang seperti itu gitu. Misalkan ini pulang marah-marah, kemudian anaknya ngomel. Kamu tuh bisa ngasuh anak nggak sih? Si istri karena capek, akhirnya jawab. Ya. Ijol wis mas, gitu. Misalkan ini, ijol wis. Gitu. Kamu kok jawab? Jawab akhirnya. Muncul kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Faktor emosionalnya belum masih stabil, sehingga dengan pemicu yang sedikit saja bisa meledak, bisa memuncak, sehingga bisa terjadi kekerasan itu tadi. Walaupun sebetulnya kita juga tidak henti-hentinya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, tapi namanya manusia ya, banyak khilafnya, juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi sehingga itu masih sering terjadi di lingkungan kita. Setelah terjadi kekerasan 2-3 kali bubar ke pengadilan agama, orang tua lagi yang susah. Karena memang itu, karena dampak dari pernikahan yang di usia muda itu tadi, karena yang betul belum matang ya di usia segitu itu. Di usia 21, 22 aja kalau anak sekarang masih belum matang juga sebetulnya, maka diharapkan dengan adanya beda Pak ya dengan yang dulu ya, mungkin di masa jangan masa jenengan, masa saya aja itu. Dengan adanya program ini maka diharapkan pendidikan ini kita berharap bisa sampai ke perguruan tinggi, karena setelah lulus dari perguruan tinggi ini rata-rata 24, 23 atau 25 ke atas ini sudah betul-betul matang dan sudah ditempa dengan dipelototi dosen. Dipelototi dosen gak nesu, ketika nanti pengajuan skripsinya ditolak bolak-balik, sidang skripsi tetap itu pembelajaran penguatan mental. Pembelajaran yang sangat berharga. Saya sendiri dulu juga ngalami bahwa kalau kita ingat-ingat semasa waktu kita kuliah itu ternyata memang betul-betul pendewasaan yang kita dapatkan. Karena saya ketika di SMP saya dibentak sama guru mungkin ya. Goblok misalkan seperti itu. Kemudian sama ketika waktu saya kuliah dibentak. Tanggapan kita beda. Jadi sakitnya beda mungkin. Lebih bisa menerima di saat sudah kuliah. Ini saya baru sedikit paham nih Bu. Saya baru sedikit paham. Kenapa teman-teman dari PLKP istilah 24 tahun aja. Kalau yang cewek 21 tahun aja gitu. Sudah terlatih Pak ya. Sudah terlatih. Kalau katanya lagu sudah terlatih patah hati. Wis biasa dibentak. Nanti ketika di perjalanan rumah tangga salah satu sedang emosi, kemudian bengok, yang satu ini apa sih? Saling harus ada salah satu yang bisa ngerem, yang bisa beraura positif. Benar. Kalau sama-sama dua-duanya remaja, benda-bendaan, kekerasan dalam rumah tangga, malah dua-duanya bisa jadi korban. Dan yang susah balik lagi ke mertua. Ini orang tuanya yang sama, orang tua sama mertua. Awalnya teman, anaknya dijodohkan. Ketika sudah pegatan, malah musuhan. Nah, ini itu makanya juga kompleks banget ini jadinya gitu.
Yang paling kasihan lagi jadi korban si anak. Anak yang kecil. Anaknya yang tidak tahu apa akhirnya menjadi korban sehingga tumbuhnya juga tidak bisa maksimal. Malah bisa kalau di sinetron ini Pak. Saya pernah nonton sinetron itu. Saya pernah nonton sinetron kayak gini. Bukan saya penggemar sinetron sih enggak, karena pulang istri saya nonton sinetron gitu. Ya, akhirnya nimbrung aja. Nimbrung gitu kan, nimbrung karena kalau di rumah itu gini. Ketika istri nonton apa ya itu udah kita ikut gitu. Iya. Gitu. Terus ada satu sinetron ketika si anak ini anak kecil balit atau baduta mungkin ya, baduta korban perceraian orang tuanya. Iya. Si anak ikut pihak ibu. Kemudian pihak ibu suatu ketika ada trauma kekerasan dalam rumah tangga itu yang ketika masih berumah tangga ada trauma anaknya gak diopeni. Aku jengkel karo bapakmu. Nah, iya ada yang seperti itu sinetron. Itu mudah-mudahan dalam kehidupan nggak ada gitu. Mudah-mudahan Bu. Ibu jujur banget. Ada Mas. Saya berusaha menyamarkan tadi. Mudah-mudahan nggak ada itu. Semoga saja dengan adanya edukasi semacam ini mudah-mudahan pemirsa maupun pendengar yang ada di rumah masing-masing bisa mengambil hikmahnya. Ya. Dan kalau yang terlanjur sudah menikah remaja, setidaknya pembenahan komunikasi. Iya, betul. Kalau sama mertua sungkan, sama orang tuanya izin, sama petugas PLKB aja wis langsung datang ke balai KB. Oh, boleh. Kita 24 jam kalau tentang pelayanan ini. Iya. Karena kuncinya komunikasi aja kan, Pak. Komunikasi ya. Kuncinya sebenarnya komunikasi. Tinggal malah arep nikah disembunyi-sembunyikan. Gak bisa gini kok ini tidak dapat dispensasi nikah siri. Ditutup-tutupi. Engko giliran enek apa-apa arep lahir kesulitan. Petugas PLKB sing diubur-ubur. Pak tolong Pak, ini istri saya mau melahirkan. Memang sudah disiapkan. Di kita bahkan di era-era sekarang ini sudah betul-betul dipersiapkan dibentuk yang namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, dan ini berdomisili di semua kecamatan, di 23 kecamatan bahkan di Kabupaten Bondowoso. Yang belum menikah, remaja-remaja pun boleh itu sama-sama dirangkul dengan program apa tuh SSK. Ya, di sekolah-sekolah ada. Kemarin itu saya sempat ada di TK Bu, sebuah TK. Iya. Bersama teman-teman dari kecamatan mana ya kemarin itu kok saya lupa. Telogosari. Oh, ya. Telogosari. Saya kumpul emak-emak milenial. Ya. Ternyata itu programnya SOTH. Ya. Oh, Sekolah Orang Tua Hebat. Orang tua hebat. Banyak sekali program yang dikeluarkan oleh BKKBN khususnya ini karena memang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kompleks tujuan utama. Segala sisi. Benar. Segala sisi ada. Mulai janin dalam kandungan hingga lansia kita tangani. Mulai remaja loh Pak. Mulai remaja. Yang Kalau komunikasinya enak, misalkan teman-teman ini remaja-remaja SMP atau SMA atau yang masih kuliah atau yang lain yang Pak, ini saya sudah pacaran. Tapi saya malu mau ngomong sama ibu. Ngobrol sama kader-kader mungkin. Nah, kan ada yang sebaya tuh. Ada yang sebaya. Jadi pembenahan komunikasi aja. Kalau komunikasi piye yo. Aku sebenarnya mau gini. Tapi nanti takut. Terus kalau sama sebaya kan biasanya jujur. Terus gaya pacaranmu piye? Gitu kan? Iya benar. Gaya pacaranmu memang lebih terbuka. Bilang gitu. Penanganannya kan enak. Betul. Dari awal, bukan ketika sudah trouble, ada kekerasan fisik, pemukulan dan lain-lain, bahkan sampai mungkin ada pihak istri yang diikat. Nah, itu ada loh, istri diikat sama suami, kemudian ditinggal kerja seharian nggak makan, anaknya keteteran, padahal dia sedang menyusui. Ya, itu yang perlu kita. Ini sakit jiwa ini sudah. Perlu kita kurangi. Maka di Dinsos P3AKB ini kan ada pemberdayaan dan perlindungan perlindungan istri dan anak. Perlindungan istri dan anak. Perempuan dan anak itu juga ada di dinas kami. Kita di anak remaja juga ada yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ini di sana ada konselor, ada konselor saya remaja. sempat salah tulis itu PICR. Oh, bukan PIC, PIK. Iya, Pusat Informasi dan Konseling.
Itu di situ kan ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya. Jadi harapannya kalau sesama atau seusia atau sebaya akan lebih terbuka. Benar, lebih nyaman, lebih jujur, lebih mudah dicari solusi. Solusinya itu nanti apa? Permasalahannya apa? Solusinya apa? Baru nanti mungkin ya Pak Ribet ya. Kalau sudah permasalahannya dari remaja itu terlalu parah istilahnya, baru dari PIK R itu, pengurus PIK R itu melaporkan ke Dinsos. Ada penanganan lanjutan. Ada penanganan yang lebih lanjut. Butuh ada instansi lain yang ikut gabung, misalkan dari kesehatan. Iya, bisa. Dari pusat perlindungan ini terutama dari di kesehatan, kepolisian dan lain-lain. kepolisian juga Kalau ada. permasalahannya sudah terlalu tingkatannya sudah terlalu ya. Jadi memang ada penyelesaian yang lebih lanjut. Benar. Itu ada Mas. Dan kalau komunikasinya bagus, ini enak, sinergisitasnya itu enak gitu ya. Ya. Dan rasanya nggak akan lama lah, kita nggak perlu bagi-bagi telur, kita nggak perlu bagi-bagi daging. Itu yang kita lakukan untuk sebagai umpan ya kepada warga masyarakat agar kesadarannya segera meningkat tentang hal itu, karena upaya untuk mencegah stunting ini yang kita awali dari remaja, kemudian calon pengantin hingga ke pasangan usia subur habis. Apa yang dilakukan selain kader-kader di masing-masing desa melakukan edukasi dan praktek jika data di lapangan terutama di salah satu kecamatan Bondowoso banyak yang menikah usia dini? Gimana caranya mencegah perkawinan anak? Oh iya, mungkin ada sinergi dari pihak lain untuk hal tersebut. Oke, monggo dijawab dulu Pak. Kalau sinergi kita selalu bersinergi dengan berbagai lintas sektor. Seperti dari dinas kesehatan yang di kecamatan ada puskesmas, itu yang selalu seiring sejalan dengan kita. Programnya untuk Babin Kamtipmas selalu membantu. Kemudian juga dari Kementerian Agama ini sudah selalu memberikan bimbingan perkawinan. Jadi kepada para remaja yang memang belum siap, pada akhirnya nanti bisa menunda masalah pernikahan ini. Filter tentang dispensasi itu makin diperketat. Nah, itu semakin ini salah satu bentuk sinergitas antara PKB dengan karena tidak bisa terlepas. Kita ini urusan remaja, urusan pernikahan dini sebetulnya bukan semata-mata tanggung jawab dari kami selaku penyuluh KB. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat, seluruh lembaga, seluruh instansi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Nah, terus ini ketika di satu daerah ternyata angka pernikahan dininya sudah tinggi. Nah, ini apa yang dilakukan, Pak? Untuk mengurangi, kalau untuk mencegah perkawinan kita insya Allah tidak bisa, karena perkawinan sudah terlanjur itu tadi ya, terlanjur ada angka gitu. Tapi kalau untuk mencegah atau mengurangi kita melakukan edukasi secara rutin, baik kepada remaja maupun kepada orang tuanya. Termasuk karena di SSK dan SOTH. SOTH baik di Selantang, karena di Selantang walaupun lansia tapi mereka masih dibutuhkan nasihatnya, diperlukan nasihatnya untuk keluarganya. Jadi ke semua lini kita ajak, kita rangkul untuk membicarakan atau memberikan solusi yang terbaik terhadap pernikahan putra putrinya. Ini yang perlu kita giatkan lagi. Ini adalah wajib belajar 12 tahun. Ini itu wajib Pak ya? Kita upayakan. Kita bekerja sama dengan baik itu di madrasah maupun di SMP yang ada di wilayah kita ajak kerjasama untuk selalu mendorong agar anak-anak didiknya ini terus berpacu untuk melanjutkan ke pendidikan yang setinggi-tingginya. Mungkin ketika sibuk sekolah, sibuk kuliah, orang kepikiran rapi gitu. Otomatis. Karena kalau ngenyam pendidikan tinggi setelah lepas sudah umurnya sudah cukup dewasa. Tapi kalau
SMP kemudian berhenti, kemudian tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan di rumah, maka pikiran-pikiran semacam itu lebih sering muncul sehingga akhirnya mengarah ke pernikahan. Itu yang perlu kita luruskan lagi kepada orang tua yang memiliki sudah lengkap anak remaja. Sudah lengkap ya, programnya sudah lengkap, tinggal masyarakat menerima apa tidak. Mudah-mudahan. Juga ada ini kan Pak, ada di kita itu juga ada program BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi di mana anggotanya itu kita mengundang orang tua atau keluarga itu yang punya anak remaja. Jadi bisa remajanya sendiri dan juga bisa keluarga, baik orang tua atau saudaranya atau kakaknya yang ada atau mbahnya itu bisa datang di saat kita mengadakan pembinaan Bina Keluarga Remaja. Jadi masyarakat diharapkan lebih jemput bola gitu ya. Karena ini sudah lengkap gitu. Misalkan Pak Ribut yang disuruh lebih aktif lagi. Saya tahu tenaga di masing-masing kecamatan, tenaga di Balai KB itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Desanya banyak. Desanya banyak. Programnya juga banyak, tapi alhamdulillah semua bisa kita lewati dengan enjoy. Itu yang nomor satu. Karena teman-teman itu tingkat ini ya, lebih cenderung pendekatan ke keluargaan. Kita niatkan dari rumah memang belajar untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan senang hati. Boleh dilanjut, Mas Alif? Ya, pertanyaan kedua dari nomor WhatsApp 4402. Bapak Ibu mohon izin. Sekarang ini di semua lini wilayah sudah terjamah akan kecanggihan teknologi seperti Android. Apa karena dari mereka, terutama anak-anak, membuka atau mencari situs-situs negatif yang bisa menyebabkan akan dewasa sebelum waktunya, sehingga mereka mempunyai nafsu yang berlebihan yang mengakibatkan hamil atau menghamili sebelum bisa? Betul. Oke, monggo Bu, ditanggapi Bu. Terima kasih. Kami mencoba untuk menanggapi dari pertanyaan tersebut. Sebagian kami tadi sudah mengulas bahwa kemajuan dari teknologi itu sendiri ada dampak positif dan juga negatifnya. Tinggal diambil bagaimana gitu, cara kita menggunakan alat tersebut. Ini tadi ditanyakan dengan adanya Android. Memang benar. Anak sekarang lebih pintar, anak SD, anak TK aja sudah bisa membuka file-file atau situs-situs yang bisa melebihi kecanggihannya, bisa melebihi dari orang tuanya. Makanya sebagai orang tua kita jangan pernah lepas, apalagi mempunyai anak yang sudah usia SD menginjak ke remaja, itu jangan sampai lepas mengontrol dari Android atau HP tersebut. Dan membangun komunikasi sama jangan pen anaknya gak rewel di. Nah ya itu jangan. Jadi tapi nggak ada Bu ya. Ada. Jadi istilahnya gini para pemirsa, pendengar, istilahnya kita sewaktu-waktu harus mengambil HP dari putra-putri kita. Kita harus bisa melihat apa saja yang dibuka di sana. Nah, dengan seperti itu, atau kita bisa juga dengan memberi contoh dengan sistem 18-21. Jadi di dalam satu keluarga itu stop semua. Dalam keluarga itu stop memegang HP pada jam 18 sampai jam 21. Jangan cuma anaknya aja yang disuruh berhenti, taruh HP-nya belajar. Jangan, tapi kita memberi contoh. Karena perlakuan orang tua, apa yang dikerjakan orang tua itu yang akan dicontoh sama anak-anak kita. 18-21 nih. Catat. Bahkan itu sudah menjadi kurikulum di SOTH yang di sana disebutkan bahwa ada materi di pertemuan kesekian itu yang khusus membahas cara menjaga anak dari pengaruh media. Itu kita ajarkan semenjak anak usia dini, apalagi kalau usia remaja dan seterusnya itu pasti kita lakukan. Boleh lanjut Mas Alif.
Pertanyaan ketiga dari nomor WhatsApp 111. Komplain Pak, Bu, saya sebagai lelaki merasa ingin mencurahkan perihal ini sejak lama, mumpung ada momennya. Ya. Menurut saya wanitalah faktor atau penyebab terjadinya pernikahan dini. Kenapa? Karena wanita sedikit tapi lebih banyak yang menonjolkan kecantikan, kemolekan seperti dandan atau pakaian ketat. Intinya mereka dalam kurung wanita menimbulkan hasrat lelaki akan rasa memilikinya. Dan yang pasti lelaki yang menyukai bahkan mencintainya akan berjuang mati-matian sehingga terjadilah pernikahan dini. Tanggapannya dong Pak. Ini curhat beneran nih. Ini curhat beneran. Tapi tergantung dari hatinya juga. Monggo Bu Nisa ditanggapi Bu Nisa. Ya, kami akan menanggapi hal tersebut. Kalau wanita itu berdandan, asalkan niatnya yaitu untuk dirinya yang tidak akan atau bukan untuk menonjolkan, dipamerkan kepada lawan jenis. Yang di sini maksudnya lawan jenis itu yang bukan keluarganya. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita berdandan itu kan sudah untuk suami. Nah, seperti itu. Tapi kalau anak remaja, putri atau perempuan yang dianggap seperti itu, saya rasa sebagai wanita saya sedikit nggak terima ya. Tergantung dari niatnya juga si laki-lakinya. Kalau memang niatnya melihat remaja putri yang dandan terus cantik, itu kan juga anugerah yang bisa dinikmati, dipandang dengan ini. Istilahnya kalau saya mengistilahkan itu vitamin A. Oh, vitamin A. Iya, vitamin A buat mata. Vitamin A kan jadi seger. Saya setuju gitu itu. Jadi seger gitu lah. Jangankan laki, saya aja perempuan melihat perempuan cantik itu aja seger. Glowing. Iya, apa ya yang dipakai ya bedanya apa. Nah, jadi kalau yang dianggap itu pernikahan dini karena dari pihak remaja putri, itu kayaknya kembali yang saya sebutkan tadi, yaitu dari niatnya, dari personalnya. Atau mungkin dari penanya tadi yang dimaksud itu dengan kembali ke teknologi tadi, Bu. Bisa juga dari potongan-potongan video-video pendek yang ada di TikTok dan lain-lain. Mungkin. Berarti ada yang perlu satu perlu kita bangun, membangun iman dari si remaja pria itu tadi. Berarti kembali ke 8 fungsi keluarga. Ada yang pertama, kenapa fungsi agama. Dari fungsi agama itu kita kuatkan dari dini. Tapi kalau yang kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Agus ya, Tapi kalau memang karena orang laki itu ada beberapa tahapan katanya Pak Agus kan gitu. Malah saya tambahi satu ini. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Saya tambahi satu, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ini sudah dipandang, sudah disentuh, sudah berjuang, tapi tidak hidup-hidup. Saya tambahi satu. Kalau buat tipe laki-laki seperti itu nggak ngefek mungkin, Pak ya. Nggak ngefek kalah opo. Benar. Karena penuh perjuangannya. Penuh perjuangan. Enggak, aku malas mau berjuang, enggak wes gitu ya. Sudah berjuang tapi tidak hidup-hidup maksudnya seperti itu. Ini sekedar intermezzo aja. Jadi kembali lagi tergantung dari sudut pandang mana kita mau menanggapi seperti itu. Iya, melihat perempuan cantik berdandan itu. Kalau yang parah dulu saya sih Bu yang parah. Saya kuliah di Bali dulu. Wow. Malah lebih banyak. Iya, saya kuliah di Bali. Bener, kuliah saya di Nusa Dua ya, di Udayana. Tapi kehidupan sehari-hari saya di Legian. Wah, itu sudah luar biasa. Sudah banyak sumur dan lain-lain. Ini terus piye gitu. Masa semua tak nikahi gitu. Jadi tergantung dari sudut pandang mana aja kita mengaplikasikan. Perlu ada satu yang dibangun, yaitu kekuatan iman. Kalau saya bukan kuat iman, Pak. Tidak ada yang mau tadi ketika. Malah ada guyonan.
imanku kuat tapi Imron enggak kuat. Imron ini tekan gitu. Biasanya kalau laki-laki seperti itu, Mas. Oke, Mas Alif ada lagi? Ya, sebelum closing statement ada pertanyaan terakhir dari nomor WhatsApp 8381. Kalau di Taman Krocok, kemajuan apa yang sudah didapat dari program atau giat pencegahan pernikahan seorang anak? Izin usul contoh by data real di lapangan. Oke. Kemajuan yang sudah didapat di Taman Krocok. Mungkin salah satunya dengan ini ya, tercatat sebagai salah satu penggerak SSK tertinggi se-Indonesia. Mungkin itu salah satunya. Belum. Kalau di Taman Krocok sendiri masih mau mengarah ke sana. Karena kalau kita lihat Medan memang beda dengan kecamatan-kecamatan yang posisi datar dan kultur masyarakatnya yang kebetulan tingkat pendidikannya tidak setinggi dengan yang di daerah lain. Oleh karena itu kami perlu waktu untuk bisa menyamakan Taman Krocok dengan misalnya di Kecamatan Bondowoso, Taman Krocok dengan di Kecamatan Tenggarang. Butuh proses dan waktu. Karena itu berbagai upaya kita sudah melakukan, baik itu melalui sekolah-sekolah itu tadi, kemudian juga kita bekerja sama dengan Kemenak untuk selalu memberikan bimbing, baik itu kepada remaja, kemudian juga kita libatkan orang tua remaja untuk sama-sama saling mendengarkan dampak dari pernikahan dini. Dengan adanya kegiatan rutin seperti itu, maka kalau secara data real ini sudah ada penurunan jumlah remaja yang menikah di usia anak. Kalau lalu-lalu insya Allah kisarannya 50%. Ini sudah ada sedikit penurunan karena tadi saya katakan membutuhkan proses ya, karena memang waktu ini nanti terus berpacu dengan kita, dengan seiring waktu, dengan seiring kerja giat kita, insya Allah dari yang sekian persen, kurang lebih 53% pernikahan di bawah usia ideal ini akan kita upayakan menjadi kisaran 23%. Itu yang kami harapkan. Jadi kita nggak tahu kapan itu akan terwujud. Yang penting tetap bergerak. Kita berupaya. Sama seperti tadi yang saya sempat bilang. Ternyata yang dilakukan teman-teman BLKB ini untuk program jangka panjang. Setidaknya kita sudah punya target bahwa di Taman Krocok dalam kurun waktu tidak terlalu lama bisa mencapai angka yang 23% itu tadi untuk pernikahan dininya. Insya Allah bisa tercapai. Amin. Sudah mulai berkurang ya Pak Antut ya. Oke, luar biasa obrolan kita kali ini ya, walaupun dipenuhi dengan guyonan-guyonan ya. Semata-mata kita sama-sama mencari solusi ya. Bapak Ibu monggo closing statement sebelum kita berpisah. Itu strategi atau saran-saran mungkin. Iya. Saran-saran. Dan dengar. Untuk menurunkan atau mencegah pernikahan dini merupakan sebuah upaya yang tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Kita perlu bantuan, perlu kerjasama, perlu dukungan dari semua lintas sektor yang ada. Sehingga di sini ada kata kunci bahwa untuk mewujudkan keluarga generasi emas yang berkualitas perlu dukungan dari 3 pilar pembangunan. Baik itu pemerintah, masyarakat, serta peran media. Termasuk Radio Pratiwi FM. Kita bareng-bareng Mbak ya. Kita bareng-bareng. Untuk melakukan edukasi tentang pencegahan pernikahan anak. Itu yang perlu kita lakukan terus-menerus. Mengikis yang namanya biar tidak ada itu tadi, tidak ada kebodohan melahirkan kebodohan, tidak ada kemiskinan melahirkan kemiskinan, dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Untuk ibu dan anak ya, mudah-mudahan. Baik pemirsa dan pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita, mudah-mudahan walaupun singkat dan penuh guyonan tetap bermanfaat ya, dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.